Halo semuanya, welcome to our video. Di video kali ini kami akan membahas tentang akuntansi keuangan sektor publik. Akuntansi. Mendengar kata ini, apa sih yang pertama kali akan terlintas di pikiran kalian? Kalau menurutku sih, akuntansi itu adalah catat-mencatat, hitung-menghitung, dan lebih berhubungan ke anak-anak soshum. Aku sih matematika versi duit. Kalau aku sih pelajaran favoritku waktu SMA nih. Yap, setiap orang tentu familiar dengan kata akuntansi. Namun, bagaimana dengan akuntansi keuangan sektor publik itu sendiri? Akuntansi keuangan sektor publik adalah sebuah proses untuk mengumpulkan, mencatat, mengklasifikasikan, menganalisis, serta membuat laporan transaksi keuangan untuk sebuah organisasi publik yang menyediakan informasi keuangan. Bagi pihak yang membutuhkannya untuk digunakan saat pengambilan sebuah keputusan. Sektor publik ini juga diartikan sebagai prosedur akuntansi milik swasta yang diterapkan dalam praktek organisasi publik. Menurut buku kuno terbitan Eropa Barat, sektor publik sama artinya dengan akuntansi pemerintahan. Ada pula yang menyebutnya sama dengan akuntansi keuangan publik. Semua sebutan tersebut memiliki pengertian yang sama. Accrual base yang diterapkan di Selandia Baru menyebabkan dampak perubahan pemahaman mengenai sektor publik. Perubahan itu terletak dari sisi pengertian yang mengatakan bahwa sektor publik merupakan akuntansi dana pemerintahan. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu arti dari akuntansi keuangan sektor publik? Sekarang kita akan membahas mengenai tujuan, sifat, dan karakteristik. Persamaan, serta cara menyusun akuntansi keuangan sektor publik. Nah, kalau begitu, simak dan dengarkan baik-baik. Without any further, let's get started. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan akuntansi keuangan sektor publik. Nah, tujuan akuntansi keuangan sektor publik ini mempunyai dua tujuan. Yang pertama yaitu manajemen kontrol. Manajemen kontrol ini bertujuan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan untuk mengelola suatu organisasi dengan cepat, tepat, efisien, serta ekonomis atas operasi dan penggunaan sumber daya yang dipercayakan atau dianggarkan untuk sebuah organisasi. Yang kedua yaitu accountability. Nah, accountability ini mempunyai tujuan yang hampir sama dengan manajemen control, yaitu memberikan informasi yang berguna untuk manajer sektor publik yang digunakan untuk melapor pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sumber daya, bidang, divisi yang berada di bawah wewenangnya. Selain itu juga untuk melaporkan kegiatan kepada publik atas operasi pemerintah serta penggunaan data atau anggaran publik. Baiklah, kita akan membahas tentang sifat dan karakteristik akuntansi keuangan sektor publik. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya akuntansi keuangan sektor publik ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan akuntansi keuangan sektor swasta. Perbedaan utamanya ini terlihat dari lembaga atau instansi yang menggunakan kedua ilmu tersebut. Tetapi biasanya akuntansi keuangan sektor publik ini digunakan oleh lembaga pemerintahan baik itu di daerah maupun di pusat. Nah, jika kita berbicara tentang sifat, akuntansi keuangan sektor publik ini memiliki dua sifat. Yang pertama akan kita bahas yaitu sifat lembaga. Yang dimana sifat akuntansi ini adalah khusus untuk organisasi yang non-profit atau yang tidak menghasilkan laba. Misalnya seperti lembaga pemerintahannya itu kantor Disdukcapil, kantor lurah maupun kantor camat. Nah, yang kedua yaitu sifat tujuan lembaga, yang dimana akuntansi di sini hanya menyediakan informasi pelayanan kepada publik. Dan jika kita berbicara tentang karakteristik, akuntansi keuangan sektor publik ini memiliki sangat berbeda dengan akuntansi keuangan sektor swasta. Apa penyebabnya? Yang menjadi penyebabnya yaitu faktor lingkungan. Karena lingkungan di sini sangat mempengaruhi. Nah, jadi kita akan membahas tentang komponen-komponen lingkungan yang mempengaruhi sektor publik. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu sektor ekonomi, sektor politik, sektor kultural, dan yang terakhir yaitu sektor demografi. Nah, yang untuk sektor ekonomi ini meliputi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi maupun nilai tukar uang yang selalu berubah. Dan yang kedua yaitu faktor politik. Nah, faktor politik yang dimaksud di sini meliputi seperti pemerintahnya sedang berkuasa, hubungan antara masing-masing lembaga, dan yang lain-lain. Dan yang ketiga yaitu faktor kultural. Faktor kultural di sini meliputi seperti karakteristik masyarakat yang berbeda-beda,
serta tingkat pendidikannya juga berbeda-beda. Dan yang terakhir yaitu faktor demografi. Faktor demografi di sini meliputi seperti kesehatan masyarakat, migrasi, dan juga yang lain-lain. Nah, dari keempat faktor inilah yang menjadi indikasi perbedaan dari akuntansi sektor publik dengan akuntansi keuangan sektor swasta. Yang ketiga, persamaan sektor publik dan swasta. Pertama, sektor publik dan swasta itu sama-sama bagian integral dari sebuah sistem ekonomi di negara tertentu serta menggunakan sumber daya yang sama dengan pencapaian tujuan yang sama dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua, keduanya memiliki problem yang sama seperti kelangkaan sumber daya dan efisiensi dana yang efektif dan lain-lain. Yang ketiga, kesamaan dalam hal pengendalian manajemen seperti manajemen keuangan, di mana mereka sama-sama mengelola keuangan untuk mendapatkan aktiva. Dan yang terakhir, yaitu menggunakan data dan informasi akurat untuk membantu pengambilan keputusan strategis. Nah, baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang cara untuk mengatur atau menyusun keuangan akuntansi sektor publik. Untuk menghasilkan akuntansi keuangan sektor publik yang akurat dan mengandung informasi yang penting, maka bendahara ataupun akuntan harus mengikuti langkah-langkah penyusunan. Nah, adapun langkah-langkah penyusunan tersebut adalah yang pertama, mempelajari masalah di tahap pertama dan menelitinya secara cermat. Nah, selanjutnya yaitu membuat dan menyebarkan memorandum diskusi kepada pihak yang berwenang. Dan selanjutnya yaitu melakukan diskusi publik. Seterusnya mencermati hasil diskusi publik dan memorandum diskusi, kemudian menetapkan draft awal yang sudah disusun berdasarkan hasil pengamatan sebelumnya. Nah, jika terdapat pendapat tertulis, maka haruslah mempertimbangkan isi dari pendapat tersebut. Dan kemudian memutuskan, serta pada akhirnya menerbitkan pernyataan yang digunakan sebagai SAKSP atau Standar Akuntansi Sektor Publik. Indonesia telah mempraktekkan akuntansi keuangan pada sektor publik. Contohnya pada organisasi BUMN, tepatnya pada perusahaan umum telekomunikasi. Perusahaan tersebut telah menggunakan keuangan pada sektor publik dengan baik sejak tahun 1989. Meski sempat dijajah oleh birokrasi dan dianggap terlalu mudah untuk dijadikan tambang politik, Namun, perusahaan umum telekomunikasi telah membuktikan kesuksesan administrasi. Gimana nih? Sudah cukup paham kan mengenai materi akuntansi keuangan sektor publik? Jadi pertambah lagi dong pengetahuan untuk kita semua. Adanya pandemi COVID-19 bukanlah sebuah alasan untuk kita berhenti belajar. karena semua berasal dari niat dan tergantung dari diri kita sendiri. Yuk kita sama-sama berdoa dan saling mengingatkan agar dunia kita segera pulih. Tetap jaga kebersihan, selalu mencuci tangan, dan jangan lupa menggunakan masker. Jangan sampai kita kehilangan dan tidak bisa melihat orang yang kita sayangi lagi ya. Jangan lupa untuk selalu jaga jarak dengan menerapkan physical distancing dan ikuti terus protokol kesehatan oleh pemerintah. Ayo kita Kita hentikan Dan penyebaran COVID-19. Heal the World.